Selamat kita bertemu kembali untuk kita sama-sama menikmati hadirat kedatangan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih anugerah dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan. Dan kami mau Tuhan membawa hati kami, hidup kami untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik dari kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus mengambil alih ibadah kami hari ini. Karena kami tahu ketika Engkau berhadirat, kami akan menikmati kekuatan dan jamahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang seperti mana Tuhan. Sebagaimana Ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
sungguh menikmati betapa besar kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, pada minggu yang terakhir Tuhan di bulan Desember, kami masih menikmati segala kelimpahan berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami memuji menyembah-Mu Bapa, Engkau berkenan atas hidup kami pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati kuasa hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Ketika kami memuji menyembah-Mu, bahkan ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, sungguh pagi hari ini Bapa, kami bisa menerima semua jawaban-jawaban atas apa yang selama ini menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa melangkah lebih lagi Tuhan di tahun yang akan datang Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Engkau dengan pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi Tuhan, sehingga kami semua pagi hari ini boleh bersuka cita dan bersorak-sorai menikmati kuasa hadirat-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi lagi shalom. Puji Tuhan. Di minggu terakhir di tahun 2020 kita bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ketika kita berseru kepada Dia,
kita berseru, dia menjawab setiap doa kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali sambil kita naikkan pujian bahwa dia adalah Alfa Omega, dia Tuhan yang benar, dia berkuasa. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apapun yang Dia janjikan buat kita, pasti Dia genapi pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita tahu bersama bahwa penghujung tahun kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kalau kita berada di penghujung tahun ini, itu bukan karena kita kuat atau karena kita mampu menjaga diri kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Di setiap keberadaan kita, di setiap kondisi hidup kita, susah atau senang, Dia Tuhan tetap memperhatikan kita. Pagi hari ini saya berikan kesempatan buat kita semua jemaat Tuhan. Kita merenungkan perjalanan hidup kita dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020. Bagaimana tangan Tuhan yang luar
kami Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda kami mengasihi-Mu karena Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kita. Sadarkan kami di setiap detik kehidupan kami, di setiap langkah kami, untuk kami bersyukur kepada-Mu. Di atas setiap perkataan kami boleh menyatakan perbuatan ajaib. Terima kasih Tuhan, karena bersama-Mu Bapa, kami percaya tahun 2021 kami akan lewati dengan baik. Meskipun Tuhan tahun ini kami baru melewati
kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan karena Engkau yang mengasihi kami. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, biarlah membangun setiap iman percaya kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan saat-saat ini apa yang terjadi juga Tuhan, semuanya itu karena kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Baik situasi kondisi saat ini tidak menentu Tuhan, tetapi kasih-Mu itulah yang abadi di dalam setiap hidup kami. Kami percaya, kami imani, dan kami hidup di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Jalan hati kami, Roh Kudus yang pimpin dan menguasai segenap hati pikiran kami. Tempat ini juga kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan kuasa-Nya Bapa. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah bukan kuat gagah hamba-Mu, tetapi karena Engkau yang memimpin dengan Roh-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ada buat hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang ada yang hadir pada pagi hari ini, baik secara offline maupun online yang ada di rumah juga, untuk memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Shalom, 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 puji nama Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu serta saudara semuanya dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat ya satu berita yang ada di proyektor untuk ya mengawali di dalam firman Tuhan. Silakan saudara dan bisa dibuka. Pun jalan penghubung utama Kota Cianjur dengan wilayah Cianjur Selatan terjadi sore tadi. Peristiwa tersebut membuat akses tertutup total dan petugas harus mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan longsoran. Peristiwa longsornya tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Tebing yang longsor tepat berada di tepi Jalan Raya Sukanegara Cianjur, Jawa Barat. Material longsor menutup Jalan Raya Sukanegara yang merupakan akses dari kota Cianjur menuju wilayah Cianjur Selatan. Itu pada Rabu 23 Desember 2020 sore, rumah bertingkat di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung roboh. Rumah yang roboh itu berada di pinggir Sungai Citepus, Camat Astana Anyar. Syukur sabar mengatakan ada korban jiwa atau korban luka karena rumah sudah dikosongkan. Hanya perabotan rumah tangga yang terbawa arus sungai. Ya pemirsa, Gunung Semeru kembali erupsi pada Selasa dini hari kemarin. Dengan gunung tertinggi di Jawa tersebut mengeluarkan awan panas beserta lava. Aktivitas Gunung Semeru yang berketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut terus meningkat. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru ditandai dengan turunnya lava dari kawah Jongkring Saloko. Lava yang mengalir dari Gunung Semeru terlihat di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Sementara itu warga Desa Supiturang mengungsi kedua lokasi pengungsian, yakni Pos Supiturang dan Pos Pantau Gunung Sawu. Jumlah pengungsi dilaporkan mencapai lebih dari 500 orang.
Luncuran awan panas mengarah ke curah besuk Kobokan dengan jarak peluncuran mencapai 11 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Ayus melaporkan. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Beberapa contoh atau tipe bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung. Tahun depan BMKG memprediksi puncak musim hujan berlangsung dari awal tahun hingga April 2021. Sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di Indonesia. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, selama 1 Januari hingga 11 Desember 2020, 2.779 bencana terjadi yang didominasi bencana hidrometeorologi atau terjadi sebagai dampak dari angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Dalam waktu yang sama, 795.563 rumah di tanah air terendam banjir. Bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, telah terjadi pada awal tahun depan karena puncak musim hujan bertepatan dengan puncak monsun Asia yang diprediksi akan mendominasi wilayah Indonesia. Nampaknya, curah hujan akan meningkat di wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena iklim global La Nina menjadi salah satu penyebab adanya potensi bencana hidrometeorologi pada awal 2021. Di seluruh laut itu, pada saat La Nina ini, kondisinya mendingin. Mendinginnya ini di bawah kondisi rata-ratanya. Jadi semakin dingin dia, semakin kuat atau intens terjadi. Akumulasi dampak dari monsun dan fenomena La Nina diperkirakan akan menyebabkan sangat tingginya curah hujan selama Januari hingga Februari 2021. Untuk itu, kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap bencana akibat fenomena iklim dan cuaca ini. Dalam rilis resmi di laman BNPB, masyarakat diimbau untuk siap siaga dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar. Perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi. Kemudian siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga, seperti menyiapkan dokumen penting di tempat aman dan menyiapkan tas siaga bencana. Kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir, matikan aliran listrik. Dan jika Anda hendak melakukan evakuasi, pastikan langkahnya tepat dan aman. Misalnya, hindari saluran air di sekitar rumah saat berada di tengah genangan air. Dan karena masih berada dalam pandemi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, puji nama Tuhan. Itu sedikit cuplikan apa yang terjadi di dalam bangsa kita. Tadi dikatakan ya, akhir dari 11 Desember 2020 ada bencana 2.779 apa yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini, kalau nggak salah tadi ya, dari cuplikan CNN yang terakhir. Dan di situ ada tanah longsor, gempa bumi, banyak ya tentunya, cuma itu beberapa aja yang mewakili, banjir, terus gelombang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan satu pertanyaan di dalam setiap pribadi-pribadi kita tentunya. Bagaimana hal itu kalau terjadi di dalam hidup ini atau hidup kita? Secara manusia pasti akan ada ketakutan, itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin panik, mungkin kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, bahkan juga di bantaran aliran sungai tadi ada sebagian bangunan yang runtuh juga karena banjir bandang ya, kalau tidak salah. Dan juga tanah longsor begitu sampai orang yang kendaraan tadi kena juga. Nah, inilah yang memberikan satu renungan bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita ada saat ini, itu adalah karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sedang apa yang akan terjadi mungkin besok, mungkin tahun depan 2021, dan hari-hari yang kita jalani kita tidak ada yang tahu. Nah, di situ mungkin apakah iman kita semakin lemah atau iman kita semakin gugur, tetapi yang pasti tidak. Bahkan dikatakan
ini iklim yang cukup ekstrim, El Nino dan El Nino sepasang, ya, yaitu cuaca yang buruk dikatakan. Tetapi apakah kita akan hanyut dan takut dengan hal itu? Tetapi kita yakin dan percaya kita punya El Shaddai. Amin. El Nino, El Nina itu Tuhan yang jadikan, itu Tuhan izinkan. Tetapi El Shaddai yang Tuhan itu sendirilah yang luar biasa. Kalau Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, saya undang dengan hormat Bapak Ibu serta Saudara, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ulangan 31 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai membaca. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat 8, demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Bapak Ibu serta Saudara silakan duduk kembali. Tentunya dari pembacaan kita ini sudah tidak asing lagi, sering kita baca secara pribadi, sering kita dengar lewat hamba Tuhan yang menyampaikannya. Tetapi tidak menutup satu kemungkinan kita mau diingatkan kembali. Amin. Di mana bangsa Israel di saat tongkat estafet, saya katakan ya, dari peralihan Musa ke Yosua. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan. Engkau cukup sampai di sini. Dan panggillah ya hambamu Musa dan katakan firman yang apa saya sampaikan kepadamu, yang aku sampaikan yaitu Tuhan. Ya. Nah, di situ apa yang Tuhan firmankan kepada Musa dan Musa sampaikan kepada Yosua. Apa yang sudah kita baca di dalam pembacaan Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Mari kita dapatkan apa saja yang ada di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya berikan satu tema atau judul, yaitu Allah menyertai kita. Judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan pagi hari ini, Allah menyertai kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu di ayat yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah menyertai kita. Yang pertama yaitu Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dianya Dia Tuhan. Ya, ini perlu dicermati ya dari kalimat dari huruf besar, huruf kecil. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Artinya Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membimbing, dan Tuhan yang akan menyelamatkan. Amin. Karena apa? Tuhan sendiri itulah yang menyertai kita.
yang menyertai bangsa Israel itu sendiri. Kalau kita lihat ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran itu sangat jelas sekali ya, yaitu tentang bangsa Israel keluar dari Mesir dan untuk menuju ke Kanaan. Yang Tuhan janjikan yaitu daerah yang penuh kemakmuran, daerah yang penuh berkelimpahan, dikatakan apa? Yaitu susu dan madunya. Nah, tetapi tidak semudah itu. Karena apa? Bangsa Israel pun sendiri sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai karena umat pilihan Tuhan. Sedangkan bangsa-bangsa yang dihadapi pada saat itu, ya, itu ada orang-orang yang ya dibilang keturunan raksasa, orang-orang yang gagah, orang-orang yang tinggi besar, yaitu kaum bangsa Enak. Dan di Alkitab ditulis yaitu kaum Yebus, kaum Hewi, kaum Feris, dan orang Kanaan itu sendiri. Nah, disitulah Tuhan katakan kalau kamu merebut harus tumpas total semua, tidak usah tanggung-tanggung. Disinilah apa yang kita akan dapatkan, ya. Kita tinggal 4 hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami dan apa yang terjadi. Bahkan mungkin tahun 2020 ini banyak ya ujian, cobaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan mungkin ya sejarah seumur hidup bagi kita semuanya. Mungkin generasi saat ini ya yang Tuhan berikan kesempatan. Siapa yang menyangka COVID-19 itu ada di tahun 2020 yang melanda tidak hanya bangsa Indonesia tetapi semua bangsa-bangsa. Kalau kita ingat waktu di Mesir yang terjadi, ya Tuhan berikan 10 tulah itu, ada tulah lalat, katak, belalang, darah, air menjadi darah, dan kematian anak sulung, ya kan? Nah, itu wabah cuma di sekitar bangsa itu sendiri, tetapi ini lebih luas lagi. Nah, berarti disinilah kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan telah lakukan. Karena tentunya Tuhan mencintai kita, umatnya. Itu yang pertama. Kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang menyelamatkan di dalam hidup ini, ya. Apakah kita taruh hidup kita di dalam Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan juga bagi kita semuanya. Apakah setiap masalah yang terjadi, apakah setiap apa yang kita alami, ya, apakah itu kita selalu mengutamakan Tuhan atau menaruh Tuhan yang terutama atau yang pertama di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang ada atau kehidupan yang ada saat ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah menyertai kita, yang kedua yaitu Dia sendiri yang akan menyertai. Berarti Immanuel, ya, Allah menyertai kita. Dari arti menyertai berarti ikut serta. Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan itu bersama kita, pastinya Tuhan akan membela hidup kita. Amin. Iya kan? Karena Tuhan yang ikut serta. Saya yakin dan percaya di saat bangsa Israel keluar dari Mesir, siapa yang memimpin?
Secara manusia memang kita lihat Musa, betul ya? Tetapi secara kuasa yang terjadi, yang saat itu di laut yang begitu gelombangnya tentunya ada, di situ saat stop terbuka dan bangsa Israel berjalan di laut yang kosong. Nah, berarti Tuhan itulah yang ada di dalam pihak kita, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan dari arti menyertai tidak hanya ikut serta, lebih dalam lagi, yaitu menemani. Nah, apakah kita merasakan selama ini Tuhan menemani kita di dalam susahmu, di dalam takutmu, di dalam khawatirmu maupun kebimbanganmu? Nah, jadi seringkali kita ya sudahlah biasa-biasa aja seperti itu ya. Tetapi pagi hari ini kita mau diingatkan Tuhan. Nah, arti dari menemani berarti Tuhan itu tahu di saat kita susah Tuhan akan menolong kita. Di saat kita sakit Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, karena ada Tuhan di dalam hidup ini. Yang ketiga, bukti Allah menyertai kita, yaitu Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan tidak membiarkan kita, berarti Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang memelihara di dalam hidup kita, tentunya kita sadar apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini atas makan minum. Tentunya memang kita berusaha, memang kita bekerja, tetapi berkat itu dari Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya ya, mungkin tahun 2020 ini dengan pandemi COVID-19, pekerjaan tidak mudah, saya katakan. Bahkan yang punya pekerjaan pun saya yakin dan percaya pasti akan merasakan ada satu keguncangan. Betul tidak Bapak Ibu serta saudara? Ada penurunan tuh enggak omset? Ada di PHK orang tuh enggak? Bukan di PHK ya, bahasanya lebih halus itu dirumahkan. Ya, ada tuh enggak? Kita sudah planning, aku mau usaha ini lewat online atau mungkin lewat hal-hal yang lain. Apa yang kita ada? Berkat Tuhan. Ada kanannya pas-pasan, bahkan kurang. Ya, apalagi ada kesaksian dari salah satu ibu. Di saat ibu ini ya merasa tidak enak tubuhnya dan merasa demam dan mungkin gejala-gejala apa yang ada dialami seperti COVID-19. Apalagi kalau seorang ibu ini dia berjualan dan dia menghidupi anak-anak yang ada. Bagaimana? Ya, kita tidak dapat kalau hal itu terjadi. Kalau dia mau mengatakan bahwa aku itu reaktif ya, tentunya tergantung lingkungan kita. Kalau lingkungan kita peduli, dia akan membantu, akan memberikan yang terbaik. Tetapi kalau tidak paham, tidak mengerti, tentunya akan mati-matian. Dia isolasi mandiri sendiri. Ya, bahkan kalau dia jualan, dia mengatakan siapa yang mau beli? Loh ya kan? Ini satu hal-hal yang mungkin tidak pernah kita alami, tetapi orang lain bisa mengalami. Disinilah kalau kita tarik dari tiga hal ini, di mana bangsa Israel waktu perjalanannya untuk ke Kanaan, dan pada saat itu pun selama 40 tahun dia ada di padang apa? Pada gurun, pada pasir.
Gimana Bapak Ibu? Di Padang Gurun? Ya. Nah, disitulah ya Tuhan memelihara hidupnya. Dari penyertaan Tuhan kita tahu tiang awan, tiang api. Betul ya? Di saat siang hari ada tiang awan. Di saat malam hari ada tiang api. Di saat kebutuhan dan protes kepada Tuhan, aku lebih enak Tuhan, mungkin bahasa sehari-harinya, di Mesir makan daging, gak kekurangan. Tuhan beri burung puyuh sampai mati muak-muak, ya dikatakan sampai mual dengan rakusnya. Tidak sampai di sana, Tuhan turunkan roti surga, yaitu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah saat ini kita akan terbelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan? Jawabannya hanya ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang selalu ada di depan kita, yang menuntun, membimbing, menyelamatkan, dan juga yang memelihara hidup kita dan tidak pernah ya meninggalkan kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan tahun 2020 ini? Dengan pandemi ini memang ibadah kita selama 5 bulan kalau tidak salah yang lalu sebelum offline, ya itu di rumah masing-masing. Di sini ada satu rencana Tuhan yang luar biasa, kalau saya katakan, supaya kita bisa bersama-sama keluarga kita. Mungkin dulunya kita sibuk dengan aktivitas pekerjaan, bahkan di dalam anak suami istri kita kurang waktu. Saat ini Tuhan beri yang terbaik. Amin. Tidak sampai di sana, supaya kita bisa merenungkan setiap kejadian yang terjadi saat ini. Betul Bapak Ibu serta saudara? Kita merenungkan, karena apa? Hidup ini sementara. Hidup ini hanya sifatnya digambarkan sebagai uap yang ada tiba-tiba menghilang. Dan dengan hal ini juga pandemi ada satu pembelajaran bagi kita semuanya. Apakah karena roh takut kita tidak ada lagi di dalam Tuhan, atau karena roh pemberontakan itu yang terjadi di dalam hari-hari ini hidup kita kepada Tuhan? Bahkan karena kita pintar, bahkan kita hebat, jadi kita ya mau merasakan ya, aku ini loh, tidak ada yang tertandingi. Apakah seperti itu ada kesombongan di dalam hidup ini? Atau kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Sesuatu terjadi itu karena ada sebab dan akibat. Betul? Iya kan? Karena ya mungkin dosa pelanggaran kita, karena kesombongan manusia itu sendiri. Dan kalau saat ini Tuhan berikan hal ini supaya kita ada sebab Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Amin. Ini supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin kita jauh daripada Tuhan. Nah inilah yang perlu kita renungkan saat ini. Jadi kalau saya ambil dari apa yang saya sampaikan dari ketiga hal tadi, bukti Allah menyertai kita yang pertama yaitu Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, berarti utamakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang terutama, karena Tuhan yang menuntun. Seorang gembala kalau ada di Israel atau di Timur Tengah atau di Palestina, ya. Kalau di Indonesia kebanyakan biasa di belakang. Itu ciri khasnya penggembala kambing domba ya. Tetapi kalau di sana dia ada di depan. Nah, gembala kita yang agung juga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Taruh Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Di saat masalah terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang di depan kita. Nah, itu yang harus kita bangun di dalam hidup ini. Utamakan Tuhan. Jadi yang kedua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Kalau Tuhan sendiri yang menyertai engkau, berarti ada aturan-aturan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Betul? Bangsa Israel dipimpin Tuhan ada aturan atau enggak?
yang harus dia taati. Firman Tuhan hanya ini: lakukan ketetapan, perintahku dan peraturanku. Yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu yang kita hidupi. Jadi disitulah ada satu ketaatan yang harus kita tanamkan di dalam hidup ini. Yang pertama, utamakan dulu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan, itu penting sekali. Dan yang terakhir, doa Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, setiap kita umatnya yang dikasihi, berarti Tuhan yang setia. Nah, kalau Tuhan setia kepada kita, ya, bagaimana dengan hari-hari kita, hidup kita? Apakah kita setia kepada Tuhan? Nah, Tuhan sangat besar kasih sayangnya, cintanya, kasihnya di dalam hidup ini. Meskipun dosa kita semerah seperti kirmisi, ya, atau merah seperti kesumbar, tetapi Tuhan sanggup menanggung dan mengubah hidup kita menjadi putih seperti salju. Tetapi apakah Tuhan tidak punya kesabaran? Punya. Tuhan berikan kesempatan bagi kita semuanya. Kalau saat ini Tuhan memanggil hidup kita, kalau saat ini Tuhan bekerja di dalam hati pikiran kita, dan di situ kita tidak merasakan satu damai sejahtera karena satu hal-hal yang ganjal dalam hidup ini, berubah. Ubah aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, tuntun langkahku Tuhan sesuai kebenaran. Kalau Tuhan setia di dalam hidup ini, tentu kitanya mau setia juga di dalam Tuhan. Baik situasi kondisi apapun, kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Mazmur 62 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, untuk kita menyongsong tahun 2021, biar ayat ini yang berikan kekuatan bagi kita. Yang terpenting dalam hidup ini, utamakan hidup kita di dalam Tuhan. Hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kesetiaan, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan di situ saya tutup satu ayat lagi di dalam Ulangan 31 tadi, ayat yang ke-7. Ulangan 31 ayat yang ke-7 ayat saja kita semuanya. Di bagian kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Inilah yang biar melandasi kita dan menguatkan meneguhkan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu serta saudara untuk berdiri. Kita naikkan pujian arti kehadiran Tuhan.
setelah kita menikmati kebenaran firman-Nya. Tuhan membawa kita masing-masing untuk kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Bagaimana kita berjalan di hadapan Dia, ya. Dan bagaimana Ia tidak tinggalkan kita, dan Ia akan tetap pelihara hidup kita walaupun menghadapi berbagai tantangan. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita simak. Apakah ke depan ini, apakah di tahun yang baru nanti, kita akan menikmati hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita minta kemurahan Tuhan, sebagaimana Ia menyertai orang-orang percaya. Kita tahu dengan pasti bahwa Ia juga menyertai kita di hari ini. Haleluya. Bawalah hidup kita masing-masing. Kita minta anugerah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, supaya Dia menyatakan kuasa kemuliaan-Nya bagi kita sekalian, sehingga kita tidak takut dan gentar. Kita tidak usah bimbang, tetapi kita mempunyai satu pengharapan bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Kalau Alkitab mengatakan kalau pada malam hari Dia menyertai bangsa Israel dengan tiang api, dan pada siang hari dengan tiang awan. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai. Dan kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan juga menyertai kita sekalian. Itu sebabnya kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, sebab padanya Allah, di dalam Allah kita menikmati ketenterangan. Haleluya. Kita menyanyi pujian ini sekali lagi. Nanti saya minta Ibu Nonce Tule akan menaikkan doa. Hari-hari yang kami hadapi penuh tantangan, rintangan, namun satu hal yang kami percaya, janji-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau telah berjanji untuk tetap menyertai kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan apa yang menjadi keperluan hidup kami. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, Tuhan, supaya dalam hidup ini kami terus melangkah karena kami percaya Tuhan Yesus berjalan di depan kami. Tuhan Yesus memegang tangan kami, dan kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut ya Bapa, sebab Engkau berjanji bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, lewat pandemi yang Kau izinkan terjadi, akan ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa ini ya Tuhan. Akan ada banyak
bekerja di tengah badai hidup. Engkau ada di tengah badai hidup kami, dan kemenangan yang Kau janjikan akan menjadi milik kami seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berkati dan terus urapi Tuhan, sehingga setiap penyampaian firman Allah, hikmat Allah terus melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah kami boleh pulang membawa sukacita, kekuatan yang baru, membawa penghiburan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau kita bisa mengakhiri tahun 2020 pada ibadah yang terakhir. Dan saya percaya apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, kita masih ada pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk diperhatikan bagi kita semua sebagai jemaat dan keluarga Peniel. Untuk jadwal ibadah masih seperti yang biasa, yang mohon perhatian kepada para tim pemuji pemusik untuk bisa mempersiapkan diri latihan, karena ada 2 momen, yaitu untuk persiapan tanggal 1 Januari dan untuk hari Minggu. Jadi latihan kali ini pada hari Rabu, ya Rabu lusa, beberapa hari ke depan nanti bisa diatur untuk janjian mana yang duluan tahun baru dengan ibadah hari Minggu. Jadi hari Rabu tim pemuji pemusik ya mempersiapkan diri latihan. Tanggal 31 Desember ya tidak ada ibadah tutup tahun, tapi mohon perhatian kepada seluruh keluarga Peniel untuk bisa bersama-sama ya dengan keluarga bersehati berdoa menutup tahun 2020 di rumah masing-masing ya, sambil juga sama-sama terus berdoa untuk kita semua agar tanggal 1 Januari kita bisa melangsungkan ibadah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dan besoknya tanggal 1 Januari kita akan mengadakan ibadah tahun baru ya sebagai ucapan syukur kita. Dan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan juga minggu yang lalu, tidak ada perjamuan kasih ya, karena kondisi keadaan yang masih belum memungkinkan. Jadi ibadah pun dipersingkat mulai jam 8 pagi ya, kita berharap jam 10 sudah bisa selesai ya, mungkin telat setengah jam, setengah 11 ya. Jam 8 pagi mohon perhatian bagi kita semua, karena ini adalah awal ibadah kita di tahun 2021. Mari yang mohon maaf yang biasa terlambat ya, mari kita mengubah komitmen kita lebih baik lagi di tahun 2021, karena jam 8 pagi tepat kita akan mulai dan kita berharap bisa selesai pada jam 10, dan kita akan mengadakan disertai dengan perjamuan kudus ya. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan yang akan melimpah di tahun 2021 dengan ketaatan kita, dengan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Untuk para pelayan Tuhan, tanggal 5 Januari hari Selasa ada pertemuan tim pelayan Tuhan di gereja jam 7 malam. Yang mohon perhatian untuk para pelayan Tuhan. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, minggu ini sudah di-share link YouTube ya. Mari kami mendorong kepada para orang tua untuk bisa mengajak anaknya ya, karena kreativitas guru-guru sekolah minggu sungguh luar biasa ya, bukan untuk diminta dihargai tidak, tetapi kita bisa melihat bagaimana perjuangan mereka membuat video secara singkat, tetapi dengan harapan bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk
para guru sekolah minggu yang sudah meluangkan waktunya dan berjuang memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan satu lagi untuk kartu sumbangan kasih yang mohon perhatian untuk bisa segera menyelesaikannya dengan pemegang kasih sumbangan kasih Ibu Rini Mahadiasa. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. bahwa berkat-Mu Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi ujian tantangan yang bertubi-tubi datang, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau bisa menyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam hidup kami sekalian, sehingga Tuhan itu membuat kami untuk kami lebih berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai Engkau. Pertolongan Tuhan itu nyata bagimu, sehingga Engkau bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata senantiasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, di hadapan Engkau Tuhan kami ada, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa tangan Tuhan itu tetap terkedang dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata bagi kami. Menghadapi tekanan apapun Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa melihat pertolongan Tuhan itu abadi di dalam hidup kami sekalian. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami minta anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan dari awal sampai akhir. Dan kami bisa melihat apa yang sudah kami kerjakan Tuhan. Baik secara pribadi
maupun dalam pemerintahan kami Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat Tuhan dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sekalian. Kami minta pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Haleluya. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasih, marilah kita pulang bersama dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyerahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus.